Bukit Tinggi merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bukit Tinggi pernah dipilih sebagai ibu kota atau PDRI. Kota Bukit Tinggi telah diakui memiliki sejumlah situs bersejarah dari zaman kolonial. Salah satunya adalah Ex-Lapas Bukit Tinggi. Selamat datang di Kompleks Ex-Lapas Bukit Tinggi, yang mana bangunan ini adalah bangunan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1858. Dulu namanya Gevangenis Van voor de Kok. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bukit Tinggi ini kan dulu diberi nama Voor de Kok. Jadi pada saat itu penjajahan masuk ke Indonesia, ada perlawanan-perlawanan dari para tokoh bangsa yang kita kenal dengan Perang Padri pada awal-awal tahun 1800 itu. Kemudian banyak para tokoh-tokoh perlawanan ini yang ditangkap oleh Belanda dan perlu memang untuk pengasingan atau dipenjara, sehingga dari dasar itu maka pemerintah Belanda di tahun 1858 tersebut mendirikan lapas ini, yang tujuannya adalah untuk melakukan penahanan terhadap tokoh-tokoh yang melawan kepada pemerintah kolonial Belanda tersebut. Jadi saat sekarang ini bangunan ini sudah tidak difungsikan lagi, dan pada tahun 2022 bangunan ini masuk menjadi salah satu situs cagar budaya. Oleh sebab itu untuk lapasnya sendiri, lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bukit Tinggi sekarang sudah pindah ke Biaro, yang mana itu dibangun pada tahun 1986 di sana dan difungsikan pada tahun 91, tepatnya 18 November 1991. Yang di sana luasnya lebih luas dari ini, 30.700 meter persegi. Hingga saat sekarang Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bukit Tinggi itu mempunyai kapasitas 242 orang dan sekarang dihuni oleh kurang lebih 600 penghuni. Overkapasitas adalah menjadi masalah bagi lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Nah, untuk saat sekarang Gevangenis Van voor de Kok ini, yang mana sudah masuk ke dalam salah satu situs cagar budaya, ya kondisinya seperti ini. Dan kami berharap nantinya apabila ada mungkin dari pihak-pihak lain gitu loh kan, atau ya sedang dalam proses lah, yang mana Gevangenis Van voor de Kok ini sekarang sudah bukan menjadi barang milik negara oleh Lapas Bukit Tinggi, tapi sudah dipindah alihkan ke Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Jadi secara BMN-nya, status barang milik negaranya sudah menjadi milik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Kami berharap ini nantinya akan menjadi ikon baru lah buat pariwisata di Bukit Tinggi. Seperti yang kita ketahui sudah ada jam gadang. Bagaimana di sini akan lebih bagus apabila ada wisata edukasi di sini tentang bagaimana perkembangan sejarah yang telah kita lalui sebagai bangsa. Untuk tokoh-tokoh penting yang pernah ditahan di
Gevangenis van Poorderkok ini ada beberapa tahanan. Contohnya yang nama yang cukup tenar adalah Sultan Caniago, yang mana itu adalah anak kandung dari Tuanku Imam Bonjol. Hingga ulama besar karismatik kaum muda dulu, Haji Rasul, pernah merasakan dinginnya tembok penjara ini. Selanjutnya kaum pergerakan Singa Betina Rasuna Said juga pernah di sini. Rasimah Ismail, hingga aktivis perempuan kaum komunis dulu, Upi Hitam juga pernah. Nah, Maisir Talib mungkin sastrawan, aktivis, mungkin adik-adik bisa tahu nanti, aktivis pergerakan yang pernah membuat pemerintah kolonial gusar dulu, namanya Maisir Talib, juga pernah mendekam di sini. Nah, untuk keadaannya ya seperti ini sekarang adik-adik, seperti yang kita lihat. Karena untuk saat ini Lapas Bukit Tinggi berupaya menjadikan tempat ini menjadi sarana asimilasi dan edukasi. Yang mana sekarang seperti kita lihat ada perkebunan di sini, perkebunan ubi jalar dan ubi kayu gitu loh. Nah, ini adalah salah satu upaya kami agar tempat ini tidak ditinggalkan, agar tempat ini masih bisa kita rawat karena mempunyai nilai historis tersendiri. Sebetulnya banyak keinginan kami, karena aset ini sangat strategis, dekat dengan salah satu ikon Kota Bukit Tinggi, Jam Gadang, jaraknya nggak sampai 100 meter. Ini sangat menarik sebetulnya untuk dikelola, karena bangunan ini bisa difungsikan untuk kegiatan-kegiatan, misalnya untuk edukasi kepada masyarakat. Jika kita mendapatkan suatu dana untuk mengelola ex-lapas ini, tentunya ini juga dapat kita fungsikan untuk sarana asimilasi, sarana untuk bagaimana narapidana kita bisa berkreativitas di sini.